Bisnis yang awalnya gini, untuk pushkan perlu effort dan perlu modal, betul? Ya, pasti. Nah, kalau modalnya hanya cukup untuk buka restorannya, renovnya, dan mungkin iklan untuk 1-2 bulan, nafasnya udah nggak cukup. Jadi harus di planning, worst case scenario, 1 tahun pun jelek. Mau apain? Ya kan? Oke, dan saya selalu percaya ada siapa yang di samping kita yang bisa advise kita dari segi marketingnya, salesnya, operationsnya. Karena kalau nggak ada orang advise kita, kita hanya promo dan iklan berdasarkan apa yang kita tahu. Dan apa yang kita tahu sudah kita implementasikan 3 bulan di depan. Dan kalau sudah apa yang kita tahu sudah implementasikan dan hasilnya jelek, sudah bingung loh. Karena apa yang sudah kita tahu sudah kita turunkan semua. Smart Business. Paling serius, kalau Anda lihat di sekitar Anda, ini banyak bisnis-bisnis yang bermunculan ya, yang sedang viral atau hits mungkin akhir-akhir ini, ya bisnis coffee shop gitu ya. Salah satu bisnis yang mungkin banyak digandrungi anak-anak zaman now, tapi kalau kita lihat peluangnya sebenarnya banyak yang lebih luas gitu. So, bagaimana cara kita untuk memulai bisnis dengan melihat peluang-peluang yang ada yang mungkin tidak bisa dilihat orang-orang lain? Hari ini kita akan membahas secara singkat dalam podcast Smart Business. Dan kali ini Audrey Juwana akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Mr. James Wee, Indonesia's Corporate Trainer. Hai, Thank you. Mr. Hi, James Audrey. Wee. Yes. Senang Gimana? sekali bahas bisnis ya hari ini ya. Bahas bisnis ya. Oke. Mungkin Pak James juga sudah banyak bertemu gitu ya dengan pebisnis-pebisnis lain yang mungkin start their business successfully gitu ya. Yes. Tapi zamannya sekarang sudah berubah ya, Pak James. Dengan kecanggihan digital, terus juga mungkin kemudahan mendapatkan informasi. Semuanya itu mungkin terlihat mudah, tapi sebenarnya sulit karena kolamnya itu sangat luas gitu. Tapi tidak banyak orang yang memilih kolam yang berbeda. Gitu. Gimana sebenarnya melihat situasi bisnis sekarang, Pak James? Apakah orang-orang ini sudah mulai pandai gitu melihat peluang-peluang yang ada, atau justru masih banyak sebenarnya kolam-kolam ataupun kue yang belum dimasuki, dicemplungi gitu para pebisnis? Dari dulu sampai sekarang selalu ada peluang bisnis. Selalu ada, apalagi di Indonesia luas sekali. Ya. Jadi selama kita ada insting untuk bisnis, untuk passion untuk bisnis, kita bisa mulai. Apalagi zaman sekarang mau mulai bisnis apa juga memungkinkan. Dari banyak modal sampai nggak ada modal pun bisa berbisnis gitu loh. Ya. Nah, bisnis itu yuk kita kategorikan lagi nih. Ya, bisnis jual barang, jual makanan, atau jual jasa. Kalau barang kan harus ada bentuk fisiknya. Makanan kan harus ada dikelola. Jasa umumnya nggak perlu tempat. Betul kan? Ya, so jasa ya. Ini mau bisnis apa ini? Terus bisnis pun bisa dikategorikan lebih sederhana, mau jadi retailer, jualan, atau mau jadi yang wholesaler atau distributor. Ya, kita beli terus bagi-bagi ke orang. Ya, masing-masing punya pro dan kontranya lah. Tapi you have to know, kalau you retailer, berarti you harus ambil barang dari orang dan you jual. Jadi faktor perkaliannya hanya di satu outletnya Anda. Tapi kalau you distributor, ya you ambil dari mana, terus you drop pam. Ya, jadi kalau retailer, ini berhasil syukur, ini gagal repot. Tapi kalau distributor 10 orang kita bagi, 3 gagal, 7 berhasil, masih aman gitu loh. Ya. Dan kalau 3 ini gagal, kita cari 3 lain juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah buka satu kafe dan kafe itu sepi, nggak mungkin kita buka 3 lagi kan. Nah, besar modal kan. Nah, jadi do you want to be a retailer where you bear all the risk, or you do want to be a distributor yang modalnya lebih besar, orderannya lebih besar, tapi buangnya kemana-mana, ya, pro dan kontra, ya. Dan juga sekarang kita bisa bahas mau buka usaha offline atau online. Rumah makan bisa jual makanan bisa offline, jual makanan juga bisa online kan? Ya, masak di rumah ya. Mau jual barang ada tokonya atau jual barang toko online-nya. Toko online-nya pun sudah ada stok barang atau mau PO. Atau mau PO dropship. Gitu kan? No, you decide on the model of business you want first.
Lo mau main sebagai retailer, distributor, offline, online, whatever. Yes. Dari sana, atau bahkan jasa, dari sana baru tentuin strategi. Iya kan? Ya, so, mau mulai dari mana nih dulu? Jadi harus ditentukan, dikategorikan dengan detail. Gitu Yes. Pak James ya. Jadi detailnya bagaimana kita pilih bisnis kan? Ya, ada 2-3 macam cara, oke? 2 lah umum. Satu adalah misalnya tetangga saya jago masak sayur lodeh. Sayur lodeh. Dan semua orang yang makan sayur lodehnya bilang, enak banget. Kamu mesti buka rumah makan. Pasti ramai. Yeah. Dan dia buka rumah makan khususnya spesialisasi sayur lodeh dan lauk-lauk yang lain. Sepi. Dia heran. Teman semua bilang bagus, tapi saya buka rumah makan sepi. Nah, orang ini buka bisnis berdasarkan produk. Dia ada produk yang menurut dia produk unggulan dan dia jual. Tapi kenapa sepi? Karena dia buka rumah makan jual sayur lodeh di kawasan orang Manado. Oh, kurang cocok ya. Mana ada orang Manado makan sayur lodeh. Betul kan? Nah, maka dari itu produknya cocok, marketnya nggak cocok. Nah, pendekatan kedua adalah dia mau buka rumah makan, passionnya si sayur lodeh, kekuatannya sayur lodeh, tapi dia lihat lingkungannya nih. Lingkungan ini orang Manado. Ya, jadi saya nggak bisa. Tapi saya nggak bisa masak sayur masakan Manado, ayam rica-rica, ikan rica, nggak bisa. Jadi antara saya belajar atau saya cari koki yang bisa masak. Jadi itu adalah saya buka usaha sesuai dengan permintaan pasar. You see? Dua-dua nggak ada salahnya. Tapi jangan sampai the wrong product in the wrong market. Itu aja. So, Anda mau masuk dari produk dulu atau Anda masuk dari kebutuhan pasar, terserah. Nah, kalau untuk mencari tahu, kalau saya fleksibel produk, kebutuhan pasar apa? Online misalnya, kan you know ada all kinds of information di online store, produk-produk yang paling laris apa sih? Kan bisa cari kan? Immediately kan? Apa aja produk yang paling laris? Nah, produk yang paling laris, tapi kalau sudah suppliernya, online store-nya ratusan, kompetisinya kan gila juga. Pasti. Ya, jadi kalau kita harus cari produk yang bagus, laris manis, tapi suppliernya relatif dikit. Sedikit. Nah, itu rasionya bisa kita main. Jadi itu cari analisa pasar dulu kan. Apa yang pasar perlu dari segi penjualan yang laris, tapi supply-nya dikit. Nah, itu mungkin bisa masuk. Dari sana perlu analisa, bukan hanya dengan semangat. Karena memang benar seperti yang contoh sayur lodeh tadi ya. Masyarakat Indonesia kan selalu meng-encourage teman ataupun keluarga, udah langsung aja buka bisnis, ini produk bagus gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar itu, tapi butuh analisa yang lebih mendalam. Nah, dalam proses untuk menganalisa dan juga mungkin menjual, menemukan market produk tadi gitu, Pak James. Ini juga pasti ada proses yang panjang dan fokus gitu. Karena banyak dari kita yang di tengah-tengah merasa bisnisnya kayak nggak jalan, ya udah deh. Atau mungkin langsung switching lagi yang lain. Nah itu gimana tuh Pak James untuk kita bisa melihat sebenarnya produk ataupun market ini sukses tuh kira-kira berapa lama sih sebenarnya? Nah itu yang buat dia terlalu cepat atau terlalu dini ya. Karena time frame untuk sukses itu satu nggak realistik, ya terlalu cepat dia expect returns-nya, Atau kedua yang buat dia sudah nggak sanggup adalah karena kehabisan nafas dana, modal ya, kehabisan nafas modal. Bisnis yang awalnya gini untuk push kan perlu effort dan perlu modal, betul? Ya pasti. Nah kalau modalnya hanya cukup untuk buka restorannya, renovnya, dan mungkin iklan untuk 1-2 bulan, nafasnya udah nggak cukup. Jadi harus di planning worst case scenario 1 tahun pun jelek, mau apain, ya kan? Dan saya selalu percaya ada siapa yang di samping kita yang bisa advise kita dari segi marketingnya, salesnya, operationsnya. Karena kalau nggak ada orang advice kita, kita hanya promo dan iklan berdasarkan apa yang kita tahu. Dan apa yang kita tahu sudah kita implementasikan 3 bulan di depan. Dan kalau sudah apa yang kita tahu sudah implementasikan dan hasilnya jelek, sudah bingung loh.
Karena apa yang sudah kita tahu, sudah kita turunkan semua. Nggak mungkin kita buka restoran, tahan-tahan dulu. Ya, ini jurus puncak nih, jurus pramuka saya simpan dulu. Nggak ada, kita buka restoran, semua jurus kita bom duluan kan. Keluarin supaya semua. ramai kan. Yeah. Nah, sudah buat jurusnya sudah bom, modalnya sudah keluar, 3 bulan berturut-turut, hasilnya jelek. Udah bingung tuh. Yeah. Dan yang justru yang keluar adalah ilmu-ilmu yang sudah sisa-sisa kan. Nggak bakal bisa. So who is going to be next to you when you have run out of ideas? Oke. When you have run out of stamina, when you have run out of enthusiasm, when you have even run out of money, who's going to be beside you? Who's going to be backing you up? Otherwise, you are really alone. Yes, pasti. Ini banyak yang dirasakan pebisnis-pebisnis ya, Yes. banyak dalam struggling untuk menjalankan usahanya ataupun bisnisnya. Dan banyak UMKM unggul dari segi produknya, nggak ngerti marketing, nggak ngerti distribution, nggak punya akses, nggak mengerti keuangan, nggak mengerti kemasan, Yes. hanya tahu produksi dan dia buka usaha, maka berat banget ngangkatnya. Iya, jadi memang butuh mentor ya sebenarnya Yes, ya Pak butuh James ya. mentor, yes. Yang sekarang juga memang banyak gitu dari BUMN, dari pemerintah juga Yeah. memang mensupport UMKM Yes. supaya bisa growth ke arah yang lebih positif. Dan mungkin yang menjadi kesimpulan karena kan start your business ini nggak semudah seperti ya pebisnis yang sudah sukses. Yeah. Kita kan melihat cerita-cerita manisnya aja Yes, ya Pak James ya. pasti, yeah. Mental-mental seperti apa sih yang harus dimiliki seorang owner ataupun mungkin yang sekarang nih lagi survive nih, Yeah. Pak James kayaknya jalannya susah banget, saya udah mau give up. Apa yang mungkin harus diperkuat dari mereka-mereka yang sedang dalam perjalanan itu? Oke, dalam perjalanan itu adalah saya selalu yakin bahwa bisnis itu nggak langsung sukses. You have to continue to fight. Oke, tapi juga pantang menyerah itu yes, tetapi pantang menyerah jika selalu ada ide. Oke, kalau bolak-balik idenya sama, pasti hasilnya sama. Dan pantang menyerah sampai kapan? Gitu kan? Nggak mungkin pantang menyerah dengan menerapkan jurus-jurus yang sudah jelas-jelas gagal gitu loh. Oke, maka dari itu you have to have new ideas all the time. Either you are reading, you are googling, you looking for YouTube, you have a mentor, whatever gitu loh. Jadi selalu harus ada ide-ide baru. Nah, dan melalui ide-ide baru itu dari 10 ide yang kita coba, mana tahu 1 atau 2 klik. Yes. Itu aja yang kita perlu. Ya, jadi bukan tidak berhasil, belum ketemu rumus keberhasilan. Iya. Jadi ngabisin jatah gagal dulu nggak apa-apa ya Pak James ya. Yeah. Tapi jangan lupa untuk bisa tetap mempunyai orang yang bisa mengarahkan kita seperti tadi mentor dan mungkin support system ya karena penting juga nih kalau penting kita banget. berbisnis gagal supaya tidak merasa sendiri ya Yes. Pak James ya. Dan juga pastinya dalam proses ini butuh banyak belajar ya. Jadi, pasti. Jadi kalau misalnya small listeners merasa produknya udah oke, marketnya kurang ataupun mungkin dari sisi salesnya bisa dengarkan siaran kita ya. Wajib. Setiap Selasa. Ya, dan kalaupun laris manis wajib dengan siaran kita supaya Iya tambah dong. laris ya. Pasti, itu jadi kunci untuk bisnis Anda. Jadi bisa dengarkan setiap Selasa dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi dalam Smart Business Talk atau cek di YouTube kita di Radio Smart FM. Nah pastinya terima kasih insight-nya hari Thank ini you, Pak Audrey. James dan juga semoga bermanfaat untuk small listeners yang sedang struggling untuk memulai bisnis. Audrey dan Pak James pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart Business. Lead you better.